Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Permatasari dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101211125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikatul insan atau yang berarti dengan hakikat manusia. Hakikat manusia. Hakikat adalah intisari atau dasar atau kenyataan yang sebenarnya. Jadi hakikat manusia bisa dilihat dari penciptaannya. Manusia tersusun dari bumi dan langit, unsur bumi yang menyumbang tanah sebagai unsur penciptaannya. Setelah proses penciptaan fisiknya sempurna dari tanah ini, ruh sebagai unsur langit ditiupkan Allah kepadanya. Tema kali ini, saya akan menguraikan beberapa materi mengenai hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk diciptakan. Yang kedua, manusia sebagai mukarram dimuliakan. Yang ketiga, manusia sebagai mukallaf yang dibebani. Yang keempat, sebagai mukhayyar atau bebas memilih. Yang terakhir ada mengenai sebagai mazhi, mendapat balasan dari apa yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk yang diciptakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asli, kesucian, bakat, dan pembawaan. Dengan fitrah tertentu, sebagai makhluk ia diciptakan atas fitrah Islam sebagai makhluk lain, terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Yang kedua adalah lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Yang ketiga ada bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil, bodoh, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Yang terakhir bergantung pada Kholiknya. Manusia tidak berdiri sendiri bahkan untuk kelangsungan hidupnya, sebagaimana firman Allah dalam Surat Fatir ayat 15 yang berarti, hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah tiadalah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Materi yang kedua yaitu hakikat manusia sebagai mukarram atau yang dimuliakan. Manusia diciptakan dari tanah dan air yang hina, akan tetapi Allah menghendaki manusia menjadi makhluk yang mulia dan dimuliakan dengan 3 cara. Yang pertama, ditiupkan ruh sebagai unsur langit. Yang kedua, diberi keistimewaan. Dan yang ketiga, alam ditundukkan untuknya. Ketiga yaitu hakikat manusia sebagai makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab, di mana manusia ini diberi amanah untuk ibadah dan menjadi khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ibadah? Ibadah yaitu taat pada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Yang kedua, khalifatul fil ard, ialah yang menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Yang keempat yaitu mengenai hakikat manusia sebagai mukhayyar, bebas memilih. Manusia diberikan akal untuk memilih. Dengan keistimewaan akal dan hatinya, manusia diciptakan sebagai makhluk pilihan yang bebas memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Dari yang terakhir yaitu mengenai balasan atau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Pilihan dipertanggungjawabkan. Keberadaannya sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih itu bukan tanpa konsekuensi. Itu semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka akan mendapatkan balasan yang sesuai pilihan. Keberadaannya di dunia, apabila mereka melakukan kebaikan selama hidupnya, surga menjadi balasannya. Dan apabila mereka melakukan banyak kejahatan di dunia, neraka balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa di dunia selama hidupnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.